Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Tang Zichen-nya, kungfu sekolah yang semakin hari semakin menarik untuk kita simak dan kelucuannya memang lumayan membuat ketawa terus. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 581. Tang Zichen duduk di sisi jalan dan berkata, "Silakan, ada apa? Jika ternyata saya akan kembali ke keluarga, maka saya minta maaf." Tang Zichen, pertama-tama atas nama keluarga, saya ingin menyampaikan belasungkawa kepada Anda apa yang terjadi pada Anda di Pulau Marsial. Semua orang di keluarga tahu tentang itu. Tahukah Anda, siapa yang membunuh pacar Anda? Siapa? Tang Zichen sibuk menatap penatua ketujuh. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa Huo Xiaowei dari keluarga Huo lah yang menyuruh seseorang pergi dan membunuhmu. Siapa Huo Xiaowei? Alis Tang Zichen berkerut, dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Ah, Tang Zichen, kamu tidak mengenalnya, ya. Aku datang untuk mencarimu kali ini untuk mengetahui seberapa besar kebencian yang kamu miliki dengan keluarga Huo, dan kamu bahkan tidak tahu siapa Huo Xiaowei. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu siapa Huo Xiaowei, kata Tang Zichen. Penatua ketujuh dari keluarga Tang menyeka keringat dingin. Mengapa kamu meminta seseorang membunuhmu jika kamu tidak mengenalnya? Itu tidak masuk akal. Bagaimana saya tahu? Tang Zichen menggertakkan giginya. Dekan tidak akan mengatakannya, tetapi dia akhirnya tahu siapa itu. Tang Zichen, Huo Xiaowei adalah putra sejati keluarga Huo. Keluarga Huo adalah kekaisaran Yan Huang, keluarga tingkat umum. Anda seharusnya sudah mendengarnya. Keluarga Tang kami adalah keluarga tingkat fase, kami tidak dapat dibandingkan dengan satu sama lain. Jadi, Anda telah menyinggung keluarga Huo, dan itulah sumber pembunuhan Anda di Pulau Bela Diri. Adapun hadiah seni bela diri kelas 7 itu, ini dilakukan oleh organisasi pembunuh bayaran keluarga Lan, dan keluarga Lan juga merupakan keluarga tingkat fase, jadi bukan apa-apa. Tang Zichen tidak bisa lagi mendengarkan, dan menggertakkan giginya. Huo Xiaowei, keluarga Huo, aku Tang Zichen, tidak akan bernasib sama dengan mereka dalam kehidupan ini. Aku tidak akan menghancurkan keluarga Huo, aku bersumpah untuk tidak melakukannya, seorang manusia. 7 tetua keluarga Tang terkejut. Tang Zichen, jangan terlalu menakutkan, keluarga Huo adalah keluarga tingkat umum, bagaimana bisa dihancurkan seperti itu? Seperti yang diharapkan. Anda memiliki kebencian yang besar dengan keluarga Huo. Jika Anda kembali ke keluarga Tang, itu benar-benar akan membawa keluarga Tang ke kehancuran. Tampaknya tidak perlu bagi saya untuk mencari Anda untuk pemahaman terperinci. Dengan apa yang baru saja Anda katakan, jika itu sampai ke telinga dari keluarga Huo, itu masih akan menjadi masalah besar. Tang Zichen mendengus, jadi kamu tidak datang untuk mencariku untuk memberitahuku agar tidak kembali ke keluarga Tang. Tang Zichen, jangan salah paham, bukan karena keluarga Tang tidak menginginkanmu, itu karena dendammu terhadap keluarga Huo dapat menyebabkan keluarga Tang menderita juga. Lagi pula, keluarga Tang adalah keluarga besar, dengan populasi yang begitu besar, itu akan menurun jika tidak hati-hati. Anda memiliki kebencian yang besar dengan keluarga Huo, jika keluarga mengikuti saya dan terlibat, itu akan menjadi akhir. Tang Zichen mencibir, sebelum Anda datang, saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga Huo sama sekali, dan saya tidak memiliki kebencian sama sekali. Saya bahkan tidak tahu di mana saya telah menyinggung keluarga Huo, tetapi Huo keluarga, datang untuk membunuhku dan membunuh pacarku. Balas dendam ini selesai, aku Tang Zichen akan menghancurkan keluarga Huo, dan aku tidak akan pernah berhenti dengan keluarga Huo. Tang Zichen berkata dengan gigi terkatuk. Tang Zichen 7 tetua melihat nada Tang Zichen ini, sudah tahu Tang Zichen tidak pernah membiarkannya kembali ke keluarga, dengan keluarga Huo tidak akan beristirahat. Saya khawatir keluarga Huo belum memiliki apa-apa, keluarga Tang juga binasa. Tang Zichen begitu banyak orang, bagaimana Anda bisa bermain permainan anak-anak? Tang Zichen, aku minta maaf, keluarga Tang tidak dapat membantumu, dan juga aku tidak ingin kamu kembali secepat ini sekarang. Tunggu sampai perseteruanmu dengan keluarga Huo selesai. Tang Zichen mendengus, tidak perlu, aku tidak benar-benar ingin kembali. Hanya saja kalian sudah mati untuk memintaku kembali ke keluarga.
Aduh Tang Zichen, aku harap kamu tidak membenci keluarga. Keluarga harus memikirkan kebaikan yang lebih besar. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Jika tidak ada yang lain, kembali ke keluarga Tang dan lanjutkan hidupmu. Aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Tang, kata Tang Zichen. Aduh Tang Zichen, semoga berhasil, dan berhati-hatilah. Omong-omong, pertunanganmu dengan Murong Guo, keluarga Murong telah mengundurkan diri dari pernikahan. Heh. Tang Zichen mencibir. Itu bagus, itu menyelamatkan Tang Zichen dari keharusan membatalkan pernikahannya sendiri. Hati-hati. 7 tetua keluarga Tang menghela nafas dengan sedih dan berbalik untuk pergi. Tang Zichen berteriak, akhirnya dia tahu musuhnya, dia tahu targetnya. Tang Zichen bersumpah bahwa dia akan memusnahkan keluarga Huo. Lucu bahwa Tang Zichen tidak tahu mengapa keluarga Huo yang ingin membunuhnya. Tang Zichen tampaknya tidak pernah menyinggung siapapun bernama Huo Xiaowei. Namun, karena ini, Tang Zichen bahkan lebih marah. Tidak dapat dimaafkan bahwa dia tidak menyinggung perasaannya sama sekali, namun dia datang untuk membunuhnya. Jika Tang Zichen telah menyinggung mereka dan mereka membalas dendam, tidak apa-apa. Tang Zichen kembali ke distrik Songtao dengan sangat marah. Tidak heran Dekan Akademi Bela Diri tidak memberitahu Tang Zichen siapa musuhnya, karena dia takut Tang Zichen akan berani membalas dendam, yang tidak diragukan lagi akan menjadi hukuman mati. Mengenai kekuatan dan kelemahan keluarga itu, Tang Zichen dulu mengerti sedikit dari nada Sumeikian, sedikit mirip dengan bidak catur. Level terendah adalah prajurit, lalu Perdana Menteri, Jenderal, Raja, Kaisar. Tang Zichen masih jauh dari mampu memprovokasi keluarga tingkat ini, bahkan Dekan Akademi Seni Bela Diri masih dalam tahap bawaan akhir, sangat jauh dari keluarga umum semacam ini. Tang Zichen tidak mampu memprovokasi bahkan di kehidupan sebelumnya, apalagi di kehidupan ini. Tapi di mana jadi apa, Tang Zichen dan keluarga Huo ini tidak akan pernah mati. Tang Zichen tidak peduli mengapa mereka ingin membunuhnya, hanya saja dia mudah diganggu. Dia pikir Tang Zichen adalah kesemuk yang lembut, orang kecil, menghancurkan orang kecil bahkan tidak perlu alasan. Tang Zichen tidak tidur sepanjang malam, dia tidak tidur dalam waktu yang lama, dan dia bahkan lebih marah karena ditindas setelah dia mengetahui kebenaran. Dini hari berikutnya, Li Xuaner menelepon. Tang Zichen tidak berniat mengambilnya, tetapi Xuaner mengalami kesulitan untuk kembali, dan Xuaner juga pacarnya, jadi dia tidak bisa memperlambatnya demi dirinya sendiri, jadi dia mengambilnya ke atas. Halo, sayang, kamu sudah bangun. Tidur, hehe. Tang Zichen baru ingat bahwa sepertinya dia belum tidur sejak kematian Liu Xiangyun, dan Tang Zichen sendiri bahkan tidak tahu betapa kuyu dia. Dari mana saja kamu? Tang Zichen bertanya. Aku seharusnya berada di kota Linjiang di malam hari, apakah kamu akan menjemputku di bandara? Aku sudah lama tidak melihatmu dan Xiangyun, aku merindukan kalian. Mem. Tang Zichen Yah, kamu bangun dulu kalau begitu aku juga baru bangun di pesawat. Mem. Menutup telepon, Tang Zichen berjalan ke kamar mandi. Ketika dia melihat seperti apa dia, Tang Zichen tidak percaya itu adalah dirinya sendiri. Dia benar-benar memiliki kehidupan yang kacau akhir-akhir ini. Dia belum makan atau tidur, dan dia telah kehilangan banyak berat badan. Bahkan jika Liu Xiangyun masih memiliki sedikit kesempatan untuk bangkit kembali, Tang Zichen masih kurus kering seperti ini. Jika Liu Xiangyun benar-benar mati, maka Tang Zichen benar-benar tidak tahu akan menjadi apa dia nantinya. Namun, Tang Zichen tidak tahu bahwa musuh misterius itu, Huo Xiaowei, telah mengirim orang lain, bersama dengan Li Xuaner, ke kota Linjiang, siap untuk mengepung dan membunuh Tang Zichen. Orang yang dikirim ada dua, satu adalah kesempurnaan Haotian dan yang lainnya adalah kesempurnaan hebat Haotian. Dengan energi putra pertama keluarga umum, mengirim dua ahli kesempurnaan Haotian dan kesempurnaan agung untuk membunuh Tang Zichen adalah masalah sederhana, panggilan telepon bisa melakukannya. Keluarga tingkat umum, tetapi keluarga dengan ahli di luar bakat bawaan, kekuatannya luar biasa, seluruh kekaisaran Yan Huang, setiap sudut dunia memiliki kekuatannya.
Tidak mungkin ada terlalu banyak keluarga tingkat umum seperti ini. Seluruh kekaisaran Yan Huang tidak boleh terlalu banyak dan hanya akan ada 20 atau 30 keluarga untuk dipertahankan karena melampaui keadaan celestial bawaan tidak semudah itu. Jangankan kesatuan celestial, bahkan jika itu bawaan akan sulit untuk dicapai dan banyak keluarga akan membutuhkan lebih dari 10 hingga 20 tahun untuk anak-anak jenius mereka untuk mencapainya. Kesatuan celestial hanyalah ritme mencapai surga untuk anak-anak dari keluarga biasa. Di malam hari, Li Xuaner memanggil Tang Zichen, "Sayang, aku hampir sampai." "Bagus, aku akan menjemputmu." Tang Zichen tidak punya mobil sekarang, mobil sebelumnya disimpan di rumah Liu Chenming. Tang Zichen tidak terbiasa mengemudi lagi, jadi dia langsung terbang ke bandara. Tatapan Tang Zichen agak kusam saat dia berdiri di pintu keluar bandara. Mata menatap seseorang yang berjalan keluar dari bandara. Tiba-tiba, Tang Zichen melihat seorang wanita mengenakan topeng. Sosok itu mirip dengan Li Xuaner. Tentu saja, Tang Zichen melihat bahwa dia sudah dikenali. Hanya saja, Tang Zichen tidak tahu mengapa dia memakai topeng. Li Xuaner terkejut ketika dia melihat Tang Zichen. Tang Zichen telah banyak berubah dari bagaimana dia mengingatnya. Dia telah kehilangan banyak berat badan, dan sangat kuyu, matanya sama tanpa cahaya. "Sayang, ada apa denganmu?" Li Xuaner menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. "Xuaner, aku sudah lama tidak melihatmu, aku hampir tidak mengenalimu, kenapa kamu masih memakai topeng?" kata Tang Zichen sambil memeluk Li Xuaner. Xuaner Li berkata, "Saya seorang penyanyi sekarang, saya tidak memakai saku, saya akan dikenali oleh beberapa penggemar yang akan berlari untuk mengambil gambar dan menandatangani tanda tangan atau sesuatu. Saya tidak ingin menyia-nyiakannya, waktu. Jadi begitu, baiklah, ayo pulang," kata Don Zichen. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu pucat? Ngomong-ngomong, di mana si Angyun?" "Dia tidak ikut. Ponsel lamanya mati dan dia tidak menyalakannya ketika dia sampai di rumah." Li Xuaner bertanya. Tang Zichen berkata, "Siangnya dia sudah mati." Boom! Li Xuaner terkejut dan seluruh tubuhnya bodoh. "Itu tidak mungkin." Li Xuaner menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa seluruh tubuh Tang Zichen begitu kuyu, tetapi meskipun dia mengatakan itu tidak mungkin, dia merasa itu benar ketika dia menghubungkannya dengan Tang, penampilan Zichen. "Jangan membicarakannya, jangan sampai suasana hati yang sedikit lebih baik ketika aku melihatmu tiba-tiba memburuk lagi." "Kenapa ah?" Li Xuaner menangis mengingat Liu Xiangyun tidak dapat menghentikan air mata yang mengalir. Tang Zichen mengertakkan gigi dan berkata, "Dia terbunuh." "Bagaimana bisa?" "Oh." Li Xuaner menangis, tetapi wajah Tang Zichen sekarang dingin, dan tatapannya menyapu area sekitarnya, karena Tang Zichen tiba-tiba merasakan aura membunuh. Ya, aura pembunuhan yang sangat kuat, sama seperti saat pria bayangan gelap dari Akademi Bela Diri itu berdiri di atap yang berlawanan. "Xuaner, cepat pergi." Tang Zichen menarik Li Xuaner dan dengan cepat berjalan keluar. Jika dia tidak salah, pria berpakaian hitam dari Akademi Seni Bela Diri asli ada di sini lagi, dan kemungkinan besar ada lebih dari satu orang. Tang Zichen menarik Liu Xiangyun ke dalam taksi. Tang Zichen memperhatikan bahwa dua pria di belakangnya mengikuti di belakang. Kemanapun taksi itu datang, orang-orang di belakangnya mengikuti. Sopir taksi bertanya, "Mau kemana kamu?" Tang Zichen sedang merenung, sepertinya tidak mungkin untuk melepaskannya, dan jelas bahwa dia datang secara khusus untuk menemukannya. Karena itu, Tang Zichen hanya bisa membiarkan Xuaner Li pergi lebih dulu. "Xuaner, aku akan turun dulu, kamu naik taksi untuk pergi, jika aku tidak meneleponmu di malam hari, maka itu berarti aku sudah pergi." "Apa maksudmu?" Li Xuaner terkejut. "Ada ahli yang mengikutiku sepanjang waktu, aku khawatir mereka tidak akan datang, karena aku tidak bisa bersembunyi, hadapi saja, aku sudah lama mengalami ini," kata Tang Zichen dengan marah. Tang Zichen segera membuka pintu mobil, dan berkata kepada pengemudi, "Sopir, bawa dia pergi." Bang! Tang Zichen menutup pintu mobil tanpa menunggu Li Xuaner berbicara dan melompat menjauh saat mobil masih bergerak dengan kecepatan tinggi.
Tang Zichen terbang ke kejauhan, sejauh mungkin dari sini, menjauh dari Li Xuaner, agar tidak menyakitinya. Kedua pria yang mengikuti di belakang melihat Tang Zichen terbang dan segera mengikutinya. Tang Zichen terbang ke dermaga, tempat di mana banyak kontainer disimpan. Tang Zichen berhenti dan berdiri di atas wadah. View. Tang Zichen mengambil napas dalam-dalam. Hari ini, dia ingin membalas dendam untuk Xiang Yun, meskipun dua ahli kesempurnaan Haotian dan kesempurnaan hebat Haotian, Tang Zichen tidak dapat menangani mereka sekarang, tetapi di mana jadi apa, bahkan jika dia berjuang sampai mati, dia masih ingin membalas dendam. Tak lama kemudian, dua pria mengejarnya. Kamu adalah Tang Zichen. Hehe. Pria kesempurnaan hebat Haotian itu tersenyum dan berkata bahwa dia juga tidak mengenakan pakaian malam kali ini. Kemudian, dia bukan pria berpakaian hitam dari terakhir kali di Akademi Bela Diri, tetapi yang lain ahli kesempurnaan hebat Haotian dalam 89 kasus. Tang Zichen mengertakkan gigi dan berkata, laporkan namamu. Tang Zichen, saudara-saudaraku dan aku datang ke sini khusus untuk membunuhmu hari ini, dan aku yakin kamu tahu siapa yang kami kirim, jadi jangan buang waktumu mendaftar lagi. Itu dia siapa namanya Huo Xiaowei. Beraninya kau memanggil Gongzi kami dengan namanya. Pria kesempurnaan Haotian itu meraung. Siapa Huo Xiaowei? Mengapa dia ingin membunuhku? Tang Zichen bertanya, dia sudah lama bingung tentang ini, dia tidak mengenal pria ini sama sekali. Pria kesempurnaan hebat Haotian itu tertawa dan berkata, baiklah, mengingat Anda akan mati, saya akan mengabulkan permintaan kematian ini dan membiarkan Anda menjadi hantu yang benar-benar mati. Huo Xiaowei adalah putra ketiga dari keluarga Huo kami, bakat seni bela diri rata-rata, dia belum berada di alam gerbang dalam dan saat ini baru berusia kurang dari 25 tahun. Namun, bakat seni bela diri Duke Huo rata-rata, jadi dia tidak banyak berlatih seni bela diri dan memusatkan perhatiannya pada seni bela diri. Energi utama di dunia bisnis sekuler, menciptakan perusahaannya sendiri dengan nilai pasar lebih dari 50 miliar. Tahukah Anda acara Good Voice? Merhuo kami adalah sponsor terbesar acara ini. Di Voice tahun ini, ada seorang siswi yang sangat cantik, namanya Li Xuaner, dan Tuan Huo kami melihatnya dan sangat menyukainya. Tuan Huo segera meminta tim program untuk membawa Li Xuaner menemuinya, dan Tuan Huo melamar Li Xuaner di depan wajahnya bahwa dia akan mensponsorinya. Namun, Li Xuaner menghina dan sepertinya membenci Tuan Huo sangat banyak, yang membuat Tuan Huo kami sangat marah. Kemudian, tim program memberitahu Li Xuaner, Tuan Huo adalah sponsor terbesar, tidak dapat menyinggung, nilai pasar perusahaannya 50 miliar, dan latar belakang keluarga kuat olehnya untuk diurus, seumur hidup riang, biarkan Li Xuaner mempertimbangkannya. Namun, Li Xuaner mengatakan, sampah, ya, Li Xuaner hanyalah siswa suara yang baik, di mata Gongzi kita, dia hanya pelacur bawah, dia benar-benar menyebut Gongzi Huo kami sampah. Menghina dan tampaknya sangat membenci Tuan Huo, yang membuat Tuan Huo kami sangat marah. Kemudian, tim program memberitahu Li Xuaner, Tuan Huo adalah sponsor terbesar, tidak dapat menyinggung, nilai pasar perusahaannya sebesar 50 miliar, dan latar belakang keluarga kuat olehnya untuk diurus, seumur hidup tanpa beban, biarkan Li Xuaner mempertimbangkannya. Namun, Li Xuaner mengatakan, sampah, ya, Li Xuaner hanyalah seorang murid suara yang bagus, di mata Gongzi kami, dia hanya pelacur bawah, dia benar-benar menyebut Gongzi Huo kami sampah. Menghina dan tampaknya sangat membenci Tuan Huo, yang membuat Tuan Huo kami sangat marah. Kemudian, tim program memberitahu Li Xuaner, Tuan Huo adalah sponsor terbesar, tidak dapat menyinggung, nilai pasar perusahaannya sebesar 50 miliar, dan latar belakang keluarga kuat olehnya untuk diurus, seumur hidup tanpa beban, biarkan Li Xuaner mempertimbangkannya. Namun, Li Xuaner mengatakan, sampah, ya, Li Xuaner hanyalah seorang murid suara yang bagus, di mata Gongzi kami, dia hanya pelacur bawah, dia benar-benar menyebut Gongzi Huo kami sampah.
Namun, Li Xuaner mengatakan, sampah, ya, Li Xuaner hanyalah siswa suara yang baik, di mata Gongzi kami, dia hanyalah pelacur bawah, dia sebenarnya menyebut Gongzi Huo kami sampah. Namun, Li Xuaner mengatakan, sampah, ya, Li Xuaner hanyalah siswa suara yang baik, di mata Gongzi kami, dia hanyalah pelacur bawah, dia sebenarnya menyebut Gongzi Huo kami sampah. Ini benar-benar mengganggu Huo Gongxi kami. Huo Gongxi kami tidak memiliki bakat bela diri, ini adalah kelemahan terbesarnya. Yang paling dia takuti adalah orang-orang memanggilnya sampah. Demi Li Xuaner, seseorang yang begitu rendah memanggilnya sampah. Duke Huo segera meminta seseorang untuk mencari tahu tentang koneksi latar belakang Li Xuaner dan melihat apa yang dia banggakan. Hanya setelah bertanya-tanya dia mengetahui bahwa dia punya pacar, bernama Tang Zichen. Pacarnya benar-benar tidak sederhana, dia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri yang sangat berbakat dan telah pergi ke pulau bela diri, dan saya mendengar bahwa dia adalah seorang jenius di Akademi Bela Diri. Tuan Huo kesal, dia sangat kesal dengan Anda, semakin jenius Anda, semakin marah dia ingin membunuhmu, dan omong-omong, biarkan jalang itu. Li Xuaner tahu siapa sampah itu. Jadi, kamu tahu apa yang terjadi kemudian, tapi tentu saja, Li Xuaner tidak tahu tentang semua ini, atau dia pasti tidak akan pergi dan menyebut Tuan Huo sampah. Tang Zichen, dalam hal seni bela diri, Gongzi kami bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Anda, tetapi di mana jadi apa, Gongzi kami Huo, dia adalah putra sejati dari keluarga umum di Kekaisaran Yan Huang, tidak sulit baginya untuk membunuh seseorang, dia hanya dapat melakukan beberapa panggilan telepon dan ada cukup banyak orang untuk menghabisimu, dan kami hanyalah salah satunya. Sebelumnya di Akademi Bela Diri, Guan Wei yang membunuhmu, dia juga pengikut Duke Huo. Meskipun kita semua adalah seniman bela diri kesempurnaan hebat Hautian, tetapi sama sekali tidak memalukan untuk mengikuti seseorang yang kurang dari gerbang dalam, yang membiarkan dia menjadi putra sejati dari keluarga umum. Keluarga umum itu ketinggian yang kita bisa mencapai dalam beberapa kehidupan atau bahkan puluhan kehidupan. Kami bersedia mengemudi untuknya. Tang Zichen, sekarang apakah Anda mengerti? Apakah Anda tahu mengapa Anda akan mati? Karena, jika Tuan Huo ingin kamu mati tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya orang kecil di depannya. Tang Zichen akhirnya tiba-tiba menyadari, jadi itu adalah keluarga biasa, sampah putra pertama yang memiliki orang datang untuk membunuhnya. Putra pertama sampah ini, dalam hal bakat seni bela diri, adalah sampah, jadi dia masuk ke bisnis, menjadi pemilik perusahaan senilai 50 miliar dolar, semua yang dia inginkan, termasuk wanita, tidak didapatkan, karena keluarganya ada di sana. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana memastikan Anda mendapatkan jumlah uang yang tepat untuk alasan yang benar. Ini dianggap telah membuat Tuan Huo kesal, dan setelah diselidiki, ternyata Tang Zichen benar-benar jenius, yang membuat Tuan Huo semakin kesal. Jadi putra pertama yang sampah mengirim seseorang untuk membunuh Tang Zichen. Tampaknya Tang Zichen, siswa jenius pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri, sebenarnya lebih buruk daripada putra pertama yang sampah, tetapi di mata putra pertama yang sampah, dia adalah orang kecil yang bisa diinjak-injak sampai mati sesuka hati. Itu bahkan tidak mengambil alasan untuk menginjaknya sampai mati. Bagian bawah adalah bagian bawah, terlepas dari apakah bakat bela diri Anda kuat atau tidak. Tang Zichen sangat marah, putra pertama yang sampah ini, jika dia berdiri di sini, Tang Zichen akan bersumpah untuk tidak menginjak-injaknya sampai mati jika dia tidak melakukannya. Meskipun masalah ini melibatkan Li Xuaner, itu tidak bisa disalahkan pada Li Xuaner, dan Li Xuaner tidak tahu bahwa sampah kutukannya akan mengganggu saraf inferior Duke Huo. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah putra pertama sampah itu, terlalu membuli orang lain. Hati Tang Zichen dipenuhi dengan api tanpa akhir, jika itu adalah pria yang kuat, maka Tang Zichen akan baik-baik saja, tapi apa sih, sampah, yang seni bela dirinya bahkan belum mencapai gerbang dalam Sampah, dengan miliknya latar belakang identitas keluarga, sebenarnya begitu mencekam, dan membiarkan Tang Zichen masuk ke medan seperti itu, api di dalam Tang Zichen, tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata.
Sampah semacam ini yang kurang dari pintu bagian dalam dengan imbalan identitas biasa itu bahkan tidak layak untuk memberi Tang Zichen sepatu, tetapi meskipun begitu, dialah yang membuat Tang Zichen membayar harga yang mahal. Mati! Tang Zichen berteriak. Kesempurnaan hebat Hao Tian itu tertawa, yang mati adalah kamu. Ini adalah kedua kalinya aku mengirim seseorang untuk membunuhmu. Jika kamu tidak mati kali ini, aku khawatir Tuan Huo akan marah. Kamu mungkin tidak tahu kemarahan Tuan Huo. Jangan lihat fakta bahwa dia bahkan bukan sekte dalam, tetapi marah padaku. Salah satu dari kita takut. Duke Huo, bagaimanapun, memiliki dua saudara laki-laki dan seorang adik laki-laki yang telah menjadi talenta kekaisaran, yang mampu menyinggung. Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, keluarga Huo akan menuju kehancurannya karena apa yang telah dilakukan putra pertama yang sampah ini. Ya ampun, bagaimana itu terdengar seperti katak yang berbicara tentang menelan langit. Apakah kamu tahu apa itu keluarga umum? Sepertinya kamu benar-benar katak di dalam sumur, tidak heran kamu tinggal di kota terendah dan terendah seperti Linjiang. Kota, hanya Anda yang masih cukup tertipu untuk ingin memusnahkan keluarga Huo. Kekuatan keluarga Huo tersebar di seluruh kekaisaran Yan Huang, dan Anda dapat dimusnahkan dalam hitungan menit. Namun, saya harus menyatakan fakta di sini. Kami datang untuk membunuh Anda, termasuk Guan Wei dari Akademi Bela Diri untuk membunuhmu. Itu tidak diarahkan oleh keluarga Huo, itu hanya niat pribadi keluarga Huo. Tentu saja keluarga Huo tidak bisa memperhatikan orang kecil sepertimu. Dia tidak perlu berkonsultasi dengan keluarga. Lagi pula, untuk membunuh orang kecil sepertimu, satu makna dari keluarga Huo sudah cukup. Tang Zichen mengeluarkan bilah dan pedangnya dan menggertakkan giginya. Hari ini aku akan membiarkanmu mati di sini. Oh, seorang Hao Tian awal, tidak peduli seberapa jenius Anda masih tahap awal. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang jenius di Akademi Bela Diri. Baiklah, biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar jenius atau tidak. Pada saat ini, jika Tang Zichen pintar, dia harus melarikan diri. Namun, Tang Zichen benar-benar tidak memiliki keberanian untuk pergi, dan Tang Zichen juga tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Ah Hung, serahkan anak ini padaku, kata pria tingkat kesempurnaan Hao Tian itu. Baik anak Hao Tian awal, aku tidak terlalu tertarik, jadi aku akan menyerahkannya padamu, dan membuatnya cepat, kata pria tingkat kesempurnaan Hao Tian itu. Ya. Mengatakan itu, pria kesempurnaan Hao Tian itu menebas Tang Zichen. Pah. Tanpa memajukan satu titik pun dari pedangnya, udara mengeluarkan suara letupan seolah memotong udara. Tang Zichen berdiri diam di sana, matanya terpejam. Hah! Alis pria kesempurnaan Hao Tian itu berkerut, dia sudah mengeluarkan serangan, tetapi Tang Zichen bahkan tidak bergerak dan menutup matanya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tahu dia akan mati dan tidak repot-repot melakukannya? Melawan pria yang perfeksionis dari Hao Tian membenci sejenak. Pada saat ini, bukan karena Tang Zichen tidak bergerak, melainkan Tang Zichen tiba-tiba dipromosikan ke ranah pertengahan Hao Tian. Itu benar, Tang Zichen telah menerobos ke jangka menengah Hao Tian tepat pada saat dia akan melakukannya. Ini tidak diragukan lagi berita bagus untuk Tang Zichen. Itu berarti Tang Zichen tidak akan berada di bawah banyak tekanan ketika dia menghadapi keduanya di alam jangka menengah Hao Tian. Selain itu, tingkat kesempurnaan Hao Tian yang telah menyerangnya terlebih dahulu, yang memungkinkan Tang Zichen untuk tidak berada dalam situasi pengepungan atau perut ke perut. Perbedaan antara pria kesempurnaan Hao Tian ini dan Tang Zichen pada saat ini hanya dua alam jauhnya, dan sementara kedua alam itu masih besar, mereka tidak sebesar sebelumnya. Di sela-sela, Tang Zichen membuka matanya, dan mata Tang Zichen menatap pisau yang tiba di depannya. Pisau ini, karena pihak lain berpikir bahwa Tang Zichen baru saja menyerah untuk melawan, tidak datang untuk membunuh dengan cara yang paling sempurna, artinya, itu penuh dengan kekurangan. Tang Zichen merasa senang di dalam hati, saya akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh kesempurnaan Hao Tian ini sebelum bertarung sampai mati dengan kesempurnaan hebat itu, sangat menguntungkan saya untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Selain itu, momen ini adalah sekali dalam kesempatan seumur hidup.
Tang Zichen melihat pelanggaran pria itu dan naik dengan serangan pedang, semua yang terjadi pada saat ini. Puff! Tiba-tiba, pedang Tang Zichen langsung memotong arteri utama leher orang itu, darah menyembur keluar dengan liar, pisau di tangan orang itu jatuh ke tanah, tangannya menutupi lehernya di mana ia menyembur keluar, melihat bahwa dia tidak bisa hidup kecuali seorang penyembuh segera menghentikan pendarahannya dan merawatnya, tetapi seorang penyembuh yang bisa melakukan itu, setidaknya membutuhkan setidaknya 6 item. Pakar kesempurnaan hebat Hao Tian yang berdiri tidak terlalu jauh terkejut, dia pikir dia bisa membunuh Tang Zichen dengan sekejap mata. Serigala kecil. Kesempurnaan besar Hare Krishna itu bergegas. Otak Tang Zichen jernih saat ini, menghadapi ahli kesempurnaan agung Hao Tian, Tang Zichen tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga perlu mengandalkan kebijaksanaan. Misalnya, baru saja, Tang Zichen dapat menggunakan sedikit kebijaksanaan, tutupnya. Matanya dan perfeksionis ini berpikir bahwa dia telah menyerah melawan, jadi hanya pada akhirnya Tang Zichen diberi kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa keberuntungan menyumbang 80% dari kemampuan Tang Zichen untuk membunuh orang Hao Tian ini, perfeksionis, dan 20% lainnya adalah kekuatan Tang Zichen. Fakta bahwa Tang Zichen dapat melihat pembukaannya secara sekilas dan memberinya pukulan fatal dalam keadaan seperti itu menunjukkan kekuatan luar biasa Tang Zichen. Serigala kecil. Pembangkit tenaga listrik kesempurnaan besar Hao Tian itu bergegas dengan marah. Tang Zichen merasakan lapisan batu besar menekan seluruh tubuhnya, dan batu ini membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Tang Zichen ingin mundur, tetapi dia bahkan tidak bisa menampilkan duel roda hantu. Pria kuat kesempurnaan hebat Hao Tian ini terlalu kuat dan dengan kemarahan yang ekstrim, yang membuat tekanan di wilayahnya semakin besar. Tang Zichen berkeringat dingin. Karena dia tidak bisa mundur, Tang Zichen hanya akan melawannya sampai akhir, dan ketika dia mendekatinya, Tang Zichen pertama-tama akan melakukan teknik kekuatan menghisap padanya, dan akan baik-baik saja untuk mengkonsumsi sebagian dari kekuatannya terlebih dahulu. Tang Zichen dengan kuat menggenggam bahwa kesempurnaan Hao Tian melukai pria dengan satu tangan, sambil juga menghisap kekuatannya. Pada saat ini, perfeksionis hebat itu telah mencapai depan, dan dia menamparkan Tang Zichen dengan telapak tangan. Tamparan ini terasa seperti gunung runtuh bagi Tang Zichen. Tang Zichen sudah mengharapkannya, dan Tang Zichen langsung mengangkat pria terluka yang sempurna di depan dirinya sendiri. Perfeksionis Hao Tian itu takut melukai salah satu miliknya, dan pasti akan menarik kekuatannya, atau menyerang Tang Zichen dari sudut baru dari sudut lain, atau mungkin, menyelamatkan salah satu miliknya sebelum membunuh Tang Zichen. Namun, skenario manapun yang menguntungkan Tang Zichen hanya membutuhkan kesempatan seperti itu, untuk memberinya kesempatan untuk dapat melakukan teknik kekuatan menghisap padanya. Kesempurnaan hebat Hao Tian itu, melihat Tang Zichen menggunakan tubuh saudaranya untuk memblokir telapak tangannya, meskipun marah, dia harus menahan kekuatannya. Namun, tidak pernah diharapkan bahwa tubuh Tang Zichen tiba-tiba muncul dari belakang saudaranya dan tiba-tiba menyerangnya pada saat dia, pada saat itu, telah mengumpulkan kekuatannya. Persetan. Mencari kematian. Kesempurnaan hebat Hao Tian itu tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya lagi, dan Tang Zichen, yang dekat dengannya, telah menamparnya. Hanya kesempurnaan hebat Hao Tian itu dipenuhi dengan penghinaan atas tamparan Tang Zichen. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Tujuan tamparan Tang Zichen bukanlah untuk melukainya, melainkan untuk menyerap kekuatan. Wow! Tang Zichen menemukan kesempatan untuk mengambil isapan liar. Terlebih lagi, Tang Zichen harus memegang tubuhnya dengan kuat sementara lawannya tidak bereaksi pertama kali, sehingga dia tidak akan dibuang pertama kali dan dapat menghisap untuk waktu tertentu lebih lama, dan semakin lama dia tersedot, semakin baik untuk Tang Zichen. Kesempurnaan hebat Hao Tian lawan tercengang, kontak pertamanya dengan teknik menghisap, dia tidak tahu apa itu. Minum. Tang Zichen berada pada saat itu ketika dia terpana dan seluruh tubuhnya mati memegang pinggangnya sementara tangannya terus menghisap. Detik berikutnya, kesempurnaan hebat Hao Tian itu bereaksi, dia ngeri, ini adalah teknik yang bisa menyedot kekuatan internal orang lain.
Dia tidak bodoh, tubuhnya kehilangan kekuatan, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa itu. Tiba-tiba, kesempurnaan hebat Hao Tian itu ingin menyingkirkan Tang Zichen. Namun, Tang Zichen memeluknya dalam pelukan kematian, dan dia tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia berusaha keras. Bang! Dia membanting telapak tangannya ke punggung Tang Zichen. Kelak, Tang Zichen jelas tahu bahwa tulang punggungnya patah. Namun, Tang Zichen masih tidak bisa melepaskannya. Begitu dia melakukannya, dia tidak akan pernah menjadi lawan dari kesempurnaan hebat Hao Tian, dan jika dia tidak melepaskan dan terus menghisapnya, dia akan selalu disedot oleh Tang Zichen, dan saat itulah kesempatan Tang Zichen untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan akan datang. Bahkan jika tulang punggungnya patah, itu masih lebih baik daripada dibunuh. Selain itu, sebagai dokter, Tang Zichen tahu betul bahwa tidak peduli seberapa terlukanya dia akan dapat pulih secara bertahap. Ah! Teriak kesempurnaan hebat Hao Tian itu, dia tampak sedikit panik, tubuhnya jelas terasa lebih kecil dalam kekuatan, dan kekuatan internalnya bergemuruh. Juga beruntung bahwa Tang Zichen telah mempelajari bab sukses besar kekuatan mengisap, jika tidak, bab dasar pasti tidak akan memiliki daya isap yang kuat. Orang kuat Hao Tian yang berteriak panik menjadi lebih keras kepala dan mencoba membuang Tang Zichen, menggunakan kekuatan internalnya untuk mengguncang Tang Zichen dengan kejam. Tapi tetap saja, dia tidak bisa melepaskannya. Pergi ke neraka. Dia mengayunkan telapak kakinya lagi dan menabrakkannya ke punggung Tang Zichen dengan kuat. Bang! Seluruh pinggang Tang Zichen akan dipatahkan olehnya. Pada saat ini, Tang Zichen mengambil kesempatan dan tiba-tiba, dengan flip apa yang semula menahannya dari depan, digantikan oleh menahannya dari belakang. Kali ini, menjadi lebih sulit bagi Hao Tian Dacheng untuk menyerang Tang Zichen. Baru saja, Tang Zichen tidak dapat benar-benar menemukan kesempatan untuk beralih memeluknya dari belakang, atau tulang punggungnya tidak akan patah. Setelah Tang Zichen pergi ke belakang, kesempurnaan hebat Hao Tian itu tiba-tiba agak tidak berdaya dan hanya bisa merobek tangan Tang Zichen yang melilit pinggangnya dengan kejam. Namun, pada saat itu, kekuatannya sangat berkurang, dan dia benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Ah! Ketika dia tidak bisa melepaskan tangan Tang Zichen, dia hanya bisa mengongkering, lalu punggungnya menabrak wadah dengan keras. Bang! Seluruh tubuh Tang Zichen tertanam di dalam wadah. Namun, ini tidak merusak Tang Zichen seperti dua tamparan yang baru saja dia terima, dan karena penghisapan liar dari kekuatan internalnya, itu juga setidaknya membuat tubuh Tang Zichen cukup tebal untuk menahan beberapa kerusakan eksternal dengan kekuatannya yang tebal. Pada saat ini, pria kuat kesempurnaan Hao Tian itu melihat pisau di tanah. Dia tiba-tiba mengambil pisau di tanah dan dengan kejam menusukkannya ke punggungnya. Puff! Tang Zichen ditusuk di dadanya oleh pisaunya, tetapi Tang Zichen masih tidak melepaskannya. Orang kuat kesempurnaan hebat Hao Tian itu juga terbakar sampai-sampai jika kekuatan di tubuhnya terus hilang, maka hanya masalah waktu sebelum dia kehabisan tenaga. Dia menggigit giginya dan mengangkat tangannya di atas kepalanya, meraih kepala Tang Zichen yang menahannya di belakang. Ah! Dia berteriak, meraih kepala Tang Zichen dan menariknya ke atas untuk melepaskannya. Pada saat ini, Tang Zichen harus melepaskannya, jika tidak kepalanya benar-benar harus dicabut. Begitu Tang Zichen melepaskannya, dia meraih kepalanya dan membuangnya jauh-jauh. Bang! Tubuh Tang Zichen menabrak sebuah wadah, dan wadah itu hancur berantakan, dan Tang Zichen tenggelam ke dalam lubang besi. Aku akan membunuhmu. Orang kuat kesempurnaan hebat Hao Tian itu sekarang akhirnya menyingkirkan Tang Zichen. Dia juga takut di dalam teknik yang akan menyedot kekuatan orang terlalu menakutkan. Tang Zichen sekarang, bagaimanapun, tanpa perlawanan, tulang punggungnya patah, dia tidak bisa berdiri sama sekali, dan dadanya ditusuk dengan pisau. Orang kuat kesempurnaan hebat Hao Tian itu bergegas menuju Tang Zichen, tetapi setelah 2 langkah, dia tiba-tiba memiliki kelemahan di kakinya dan jatuh. Tang Zichen baru saja menyedotnya terlalu lama, dan sepertinya dia memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, saat dia jatuh bahkan setelah berlari 2 langkah. Tang Zichen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Jika Tang Zichen masih bisa berdiri saat ini, maka dia benar-benar 100% yakin akan membunuhnya, tetapi Tang Zichen tidak bisa berdiri sama sekali. Dia hanya perlu menunggu 3 hingga 5 menit dan perfeksionis hebat Hautian itu pasti akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Bahkan jika itu hanya sedikit, dia akan cukup untuk datang dan membunuh Tang Zichen. Adapun kesempurnaan Hautian yang baru saja dipotong aorta lehernya oleh Tang Zichen, dia sepertinya sudah mati saat ini, darahnya berceceran di tanah. Tepat pada saat ini, Li Xuaner berlari dari jauh. Tepat setelah Tang Zichen turun dari bus, Li Xuaner tidak berlari sendiri, tetapi menindaklanjuti, bahkan jika dia mati, dia akan mati bersama Tang Zichen. Bagaimana dia bisa berlari sendiri? Tang Zichen. Li Xuaner berteriak, tetapi dia langsung melihat Tang Zichen. Adegan itu membuat tubuhnya bergetar. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang jatuh ke tanah berlumuran darah adalah Tang Zichen, tetapi saat berikutnya Tang Zichen berteriak padanya, hanya untuk melihat seluruh tubuh Tang Zichen dimasukkan ke dalam wadah. Xuaner, naik dan bunuh dia cepat. Tang Zichen senang melihat Li Xuaner datang, sepertinya surga tidak terlalu membutuhkan momen kritis. Mengambil keuntungan dari kelemahannya untuk membunuhnya, yang meninggal dan yang hidup, semua di tangan Li Xuaner. Kehidupan Tang Zichen juga dipercayakan padanya, namun Tang Zichen tidak terlalu percaya pada Li Xuaner. Seolah-olah Li Xuaner mengerti Tang mengambil pedang di tanah. Swoosh! Li Xuaner membunuh dengan pedangnya, tetapi ilmu pedangnya sangat buruk, kesempurnaan hebat Hautian bahkan jika dia kehabisan kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Seperti yang diharapkan, Li Xuaner tidak bisa membunuhnya sama sekali. Bang! Li Xuaner pusing saat dia dipukul oleh telapak tangannya dan jatuh ke tanah. Tang Zichen berteriak, Xuaner, lanjutkan, kekuatannya habis sekarang, bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu masih bisa membiarkan kekuatannya terus habis, jangan biarkan dia punya waktu untuk pulih. Li Xuaner menggigit giginya, terlepas dari rasa sakit di tubuhnya, dia mengedipkan pedangnya dan membunuh. Perfeksionis agung Hautian itu juga sangat kesal, dia baru saja akan memulihkan sedikit kekuatannya, lalu dia bisa berjalan dan membunuh Tang Zichen. Namun, tiba-tiba datang seorang wanita, wanita ini masih pintu luar. Alam, meskipun seorang wanita dari alam luar tidak bisa membunuhnya, tetapi dia harus melawan ketika dia membunuh Li dengan pedang, dan ketika dia melawan energi internalnya yang sudah terkuras harus dikuras lagi. Bang! Li Xuaner sekali lagi terlempar oleh serangan telapak tangan. Tang Zichen harus menemukan cara untuk berjuang keluar saat ini, mengandalkan Li Xuaner untuk naik dan membunuhnya berulang-ulang bukanlah solusi jangka panjang, anggap saja Li Xuaner bisa bertahan untuk waktu yang lama. Tang Zichen berteriak, mengabaikan rasa sakit dan melemparkan penentuan roda hantu tubuhnya tiba-tiba terlepas dari mosaik wadah. Tang Zichen menggertakkan giginya dan merangkak menuju pria kuat kesempurnaan hebat Hautian itu. Swoosh! Li Xuaner memukulnya untuk ke-10 kalinya. Bang! Puff! Tulang-tulang di dada Li Xuaner hancur dan terbang ke kejauhan sementara seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Pada saat ini, perfeksionis hebat Hautian itu telah sedikit mengumpulkan sedikit kekuatan, dan jika Li Xuaner tidak terus membunuhnya, maka dia akan mampu berdiri. Tang Zichen melihat ini, hidup dan mati hanya antara saat itu, dan tidak peduli, dia menamparkan tanah dan melesat ke sisi lain dengan seluruh tubuhnya. Jari Yin Yang. Jari-jari Tang Zichen telah memadatkan kekuatan terkuat mereka setelah dia terbang dan terangkat. Jepret! Tang Zichen kemudian mendorong tubuhnya ke belakang dengan kekuatan dan bergegas ke depan kesempurnaan hebat Hautian itu, jarinya dengan cepat menunjuk ke tenggorokannya. Swoosh! Energi Qi yang kuat tiba-tiba menembus tenggorokannya. Sebuah kolom darah menyembur keluar dari tenggorokannya, dan kesempurnaan hebat Hautian itu menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan dalam upaya untuk mencegah darah mengalir keluar. Namun, kekalahan telah diputuskan, dan dalam beberapa menit, dia gemetar dan jatuh, dan darah langsung mengalir ke seluruh lantai. Fiuh! Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Akhirnya, kematian.
Kesempurnaan Haotian dan kesempurnaan hebat Haotian, keduanya telah mati. Namun, baik Tang Zichen dan Li Xuaner terluka parah, tetapi itu lebih baik daripada mati, dan dengan keterampilan medis Tang Zichen, tidak peduli seberapa serius cederanya, mereka dapat disembuhkan dengan waktu yang cukup. Langit juga sudah lama gelap, Li Xuaner terbang ke kejauhan, tulang-tulang di dadanya hancur, dia tidak bisa memanjat. Tang Zichen perlahan naik. Xuaner, bagaimana kabarmu? Tang Zichen memegang tangannya dan bertanya, jika Li Xuaner tidak mengikutinya pada saat kritis hari ini, pasti Tang Zichen yang meninggal. Sayang, aku baik-baik saja. Li Xuaner berkata dengan darah keluar dari mulutnya. Masih mengatakan tidak apa-apa, tulang dada semuanya patah, tapi untungnya tidak ada luka dalam. Aku yakin orang itu juga benar-benar tidak memiliki kekuatan internal, jika tidak kamu tidak akan dapat menangkap satu tamparan. Tang Zichen berkata, dia memeriksa tubuh Li Xuaner, meskipun terluka parah tidak bisa mati. Apakah orang itu sudah mati? Kylie Li bertanya, seolah-olah sakit untuk berbicara. Mati. Mavis Li terdiam lega. Bagaimana kabarmu? Tanya Kylie Li. Tulang belakangku patah dan dadaku tertusuk pisau, tapi aku tidak bisa mati, aku tidak bisa bangun. Jadi bagaimana sekarang? Kita bahkan tidak bisa bergerak. Tang Zichen tersenyum, tidak perlu khawatir tentang bagaimana keadaan di bagian kota Linjiang ini. Tang Zichen segera memanggil Liu Chenming. Saat ini, Liu Chenming berada di rumah, menatap gambar Liu Xiangyun. Seluruh tubuhnya tampak berusia 10 tahun, tampak menyedihkan. Kemudian ponselnya berdering, pertama kali dia tidak menjawabnya, tetapi segera dipanggil lagi, dia mengambilnya dan melihatnya itu nomor yang tidak dikenalnya, dia menjawabnya tanpa sadar. Paman Willow, ini aku. Zichen. Paman Liu, aku di dermaga XX, aku terluka, bisakah kamu datang ke sini? Bagus. Liu Chenming tidak menolak, sebenarnya masih menyenangkan bagi Tang Zichen untuk menjadi yang pertama memanggilnya jika dia dalam masalah, setidaknya dia tidak akan berhenti menghubunginya hanya karena Liu Xiangyun sudah mati. Sekitar 40 menit kemudian, Liu Chenming mengendarai mobilnya dan membawa seorang gadis pelayan bersamanya. Zichen, bagaimana kabarmu? Willow Chenming terkejut ketika dia melihat pemandangan itu, ada darah di semua tempat dan ada dua orang mati, Tang Zichen dan Xuaner Li, keduanya di tanah. Paman Willow, keduanya berasal dariku, alamnya beberapa tingkat lebih tinggi dariku, Xuaner dan aku berjuang sampai mati untuk membunuh mereka, hanya saja kami juga terluka parah, kamu bawa kami pergi dulu, kembali dan sembuhkan, dengan baik. Bagus. Liu Chenming segera memerintahkan gadis itu untuk membantu, membiarkan Tang Zichen dan Liu Xiangyun masuk ke mobil dan pergi. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Willow Chenming bertanya. Tidak, di tingkat rumah sakit itu, dalam kondisi saya saat ini, saya bisa dijatuhi hukuman mati. Juga, Willow Chenming tidak mengatakan apa-apa lagi, keterampilan medis Tang Zichen lebih baik daripada dokter manapun. Kembali ke keluarga Willow Chenming, Tang Zichen menyuruh seseorang membawa kruk. Tang Zichen menggunakan kruk untuk menopang lengannya ini bisa berdiri tegak. Tang Zichen menyuruh yang lain keluar, dia harus merawat Li Xuaner terlebih dahulu. Di dalam ruangan, Tang Zichen perlahan melepas semua blus Li Xuaner. Wajah Li Xuaner merah. Tang Zichen baru ingat bahwa antara dia dan Li Xuaner belum mencapai tingkat yang begitu intim, dia dan Li Xuaner belum berhubungan seks, dan saat ini, dia langsung menelanjanginya, blusnya, tidak heran Li Xuaner merona sekujur tubuhnya. Oh, tidak apa-apa, Xuaner. Mem. Tang Zichen segera mulai mengobati Xuaner, pertama menghilangkan memar di tubuhnya karena untuk mengeringkannya sampai bersih, maka Tang Zichen mau tidak mau pergi untuk menggosok tubuh bagian atas Xuaner Li, jadi terlibat dalam Tang Zichen dengan sengaja memainkan hooligan, seperti dengan sengaja mencubit payudara Li Xuaner seperti Li Xuaner merasa malu. Disalahpahami, aku hanya membuat darahmu mengalir dan mengeringkan lumpur dari tubuhmu, kata Tang Zichen. Tidak apa-apa, aku tahu, kata Li Xuaner dengan wajah merah.
Tang Zichen menghela nafas ke dalam tampaknya dibandingkan dengan Liu Xiangyun dan Su Meiqian, dan Li Xuaner jauh lebih asing. Dengan Liu Xiangyun dan Su Meiqian, di Akademi Seni Bela Diri telah melakukan segalanya, sangat intim, tetapi Li Xuan enggak, baru sekarang suasana jadi canggung. Li Xuaner bertanya, kamu dan Xiangyun, bagaimana? Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, Xiangyun dan aku. Semuanya terjadi segera setelah kami pergi ke Akademi Seni Bela Diri, kata Tang Zichen. Itu keren. Mari kita belum membicarakannya. Bagus. Tang Zichen menghilangkan memar dari Liu Xiangyun dan kemudian memulai perawatan penyembuhan, kecuali tulang yang terluka tidak sembuh begitu cepat. Setelah menyembuhkan Li Xuaner, Tang Zichen harus menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya saja perlakuan Tang Zichen terhadap dirinya sendiri agak merepotkan. Lagi pula, dia tidak bisa menusuk dirinya sendiri dengan banyak jarum, tetapi akan lebih baik jika dia berada di Akademi Seni Bela Diri, di mana dia bisa menemukan Profesor Lin Han. Xuaner, bisakah kamu berdiri? Bisa, kata Kai Lili. Bagus, aku membutuhkanmu sekarang. Bantu aku. Aku tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu cara melakukannya, dan hanya beberapa hal yang tidak bisa kulakukan sendiri untuk membantuku. Don berbaring di lantai dan melepas pakaiannya terlebih dahulu. Kai Lili dengan malu-malu menoleh. Tang Zichen tercengang ketika dia melihat tindakannya ini, membuatnya mentah seperti itu, tetapi juga benar bahwa mereka belum pernah sedekat ini sebelumnya dan tidak dapat membandingkannya dengan Liu Xiangyun. Liu Xiangyun telah melihat semua yang dimiliki Tang Zichen, jadi tentu saja dia tidak akan malu, sementara Li Xuaner, saya khawatir ini adalah pertama kalinya. Tidak apa-apa, kamu adalah wanitaku, jika itu Xianger, dia tidak akan malu sejak lama, hanya karena kamu dan aku tidak tiba-tiba memiliki hubungan seperti itu. Li Xuaner berbalik, berani melihat tubuh Tang Zichen, hanya untuk memerah. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Kai Lili. Sekarang, kenapa kamu tidak membantuku memasukkan darah ke tubuhku dulu, jadi aku bisa mengoperasikannya dengan lebih baik? Li Xuaner menyeka noda darah di tubuh Tang Zichen. Tentu saja, Li Xuaner juga bergerak sangat lambat, lagi pula, dia juga terluka dan belum bisa bergerak secara drastis, tetapi hal-hal sederhana seperti jongkok dan berdiri, sudah mungkin, yang menunjukkan bahwa keterampilan medis Tang Zichen benar-benar bagus. Tang Zichen berkata, beri aku jarum perak. Mem. Tang Zichen meremas jarum perak di jari-jarinya dan menusuk dirinya sendiri, mengeringkan memar terlebih dahulu sebelum sembuh. Bagian belakang adalah tempat yang paling sulit. Tang Zichen terbaring telanjang di mana-mana, dan wajah Li Xuaner panas ketika dia melihat pantat Tang Zichen, dan apa yang ada di depannya ketika dia hanya telentang, tetapi itu membuat jantungnya berdetak kencang. Tang Zichen sendiri menyentuh tangannya ke belakang, memasukkan beberapa jarum, memarnya juga bergerak, dan ketika hampir waktunya, mulai menyambung tulang. Setelah disambung, tulang belakang yang patah akan menjalani penyembuhan awal, sehingga bisa dipindahkan sedikit, tetapi tidak ada kapasitas menahan beban, penyembuhan total akan memakan waktu lebih lama. Sekarang aku membutuhkanmu untuk membantuku, kata Don. Ya. Saya memiliki dua tempat terakhir yang tidak dapat saya capai dengan tangan saya sendiri, jadi tolong bantu saya, dan jarumnya masuk. Di mana? Tentang bagian tengah tulang belikat Anda jarum ke atas, sedikit demi sedikit, jika mengenai tempat, saya akan membiarkan Anda menempelkannya, jika terlalu dalam, saya akan membuatnya dangkal, selalu dengarkan instruksi saya. Petik 2. Bagus. Setelah hampir 30 menit meraba-raba dengan Lisette, dia akhirnya benar. Yah, lebih baik kau tidur saat melakukannya. Tang Zichen tidur selama 3 jam, dan Li Xuaner juga tidur selama 2 jam. 3 jam kemudian, tulang belakang Tang Zichen yang patah awalnya sembuh, dan dia bisa sedikit berbalik. Sayang, kamu baik-baik saja. Yah, Xuaner, bagaimana kabarmu? Aku tidur selama 2 jam dan sekarang aku lebih baik lagi dari sebelumnya, kemampuan penyembuhanmu luar biasa.
Oh, itu hanya merangsang hormon pertumbuhan untuk membuat tubuh lebih cepat sembuh. Itu salah satu pengobatan, tetapi itu setara dengan orang normal yang pulih sekitar setengah bulan hingga sebulan. Saya bisa berguling sekarang juga, kecuali saya tidak bisa memakai celana, jadi tolong pakai celana dalammu. Oh, Li Xuaner tersipu dan menemukan sepasang celana dalam Tang Zichen. Ini sudah kamar Tang Zichen, jadi ada pakaian dan celana yang sudah jadi. Jantung Li Xuaner berdetak kencang saat dia mengenakan celana dalam Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, apakah kamu melihatnya untuk pertama kalinya? Li Xuaner tiba-tiba merasa sedih, kamu meragukanku. Jangan salah paham, maksudku termasuk gambar dan semacamnya. Tidak, Li Xuaner mengerutkan bibirnya dan dengan cepat mengenakan pakaian dalam Tang Zichen. Tang Zichen dapat melihat bahwa selama lebih dari setengah tahun dia pergi, meskipun Li Xuaner telah berpartisipasi dalam suara dan berubah menjadi penyanyi, dia masih polos seperti sebelumnya dan tidak melakukan kesalahan apapun pada Tang Zichen. Baiklah, jangan pakai celanamu dulu, kamu tidak akan bisa bangun bahkan jika kamu melakukannya, aku perlu berbaring di tempat tidur selama sehari. Xuaner, kamu juga berbaring di sebelahku. Oke. Xuaner Li dan Tang Zichen berbaring bersama dan meringkuk ke dalam pelukan Tang Zichen. Tang Zichen memeluk bahunya. Xuaner Li bertanya, siapa dua orang yang membunuhmu? Li Xuaner benar-benar tidak tahu apa-apa, rasa sakit yang diderita Tang Zichen saat ini adalah karena ahnya. Oh, Xuaner, apakah kamu kenal Huo Xiaowei? David Huo. Dia sponsor terbesar Good Voice. Dia pemilik perusahaan besar. Li Xuaner memandang Tang Zichen dengan bingung, apakah Tang Zichen mencurigainya. Huo Xiaowei ingin menjadi putra pertama dari keluarga Huo. Keluarga Huo ini sangat kuat, ini adalah keluarga tingkat umum. Keluarga memiliki ahli di luar bakat bawaan, jadi sangat kuat di kekaisaran Yan Huang. Dan Huo Xiaowei, meskipun dia berasal dari keluarga besar, dia tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, jadi dia masuk ke bisnis dan menjadi pemilik perusahaan dengan nilai pasar 50 miliar. Li Xuaner berkata dengan kaget, bagaimana Anda mengenalnya? Saya tidak tahu semua itu, saya hanya tahu dia adalah sponsor terbesar The Voice dan saya mendengar keluarganya sangat kuat. Zichen, apakah Anda mencurigai saya? Benar, program Voice sebelumnya membawa saya ke orang ini, dan kemudian orang ini mengatakan ke muka saya bahwa dia akan mengantongi saya, dan tentu saja saya terlihat menghina dan menolak untuk melakukannya di depan wajah saya. Kemudian Showrunner memberitahu saya bahwa dia tidak mampu menyinggung saya, bahwa keluarganya kuat, dan saya hanya memanggilnya sampah. Sungguh tidak mungkin saya ada hubungannya dengan orang seperti itu. Li Xuaner berpikir bahwa Tang Zichen curiga bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan bos besar, jadi dia terlihat sedikit cemas. Tang Zichen tertawa, aku tahu semua yang kamu katakan, bahwa Huo Xiaowei lahir di keluarga besar, tetapi tidak memiliki bakat. Ini adalah kelemahan terbesarnya, dia paling takut orang memanggilnya sampah, tetapi kamu lebih suka memanggilnya sampah. Jadi, Huo Xiaowei menyelidiki identitas Anda, dan kemudian saya juga diselidiki, dan Huo Xiaowei menemukan bahwa saya adalah seorang jenius seni bela diri, luar biasa di Akademi Seni Bela Diri. Huo Xiaowei merasa kesal, dia cemburu dan menatapku dengan sangat tidak senang, ditambah kamu memanggilnya sampah lagi, bahkan kamu memandang rendah dia. Kemudian, dia mengirim seseorang untuk membunuhku, dan itulah sebabnya Liu Xiangyun meninggal, dan pada kesempatan itu, aku juga hampir mati, tidak akan membiarkan saya pergi, dan ketika dia kembali ke kota Linjiang, dia mengirim seseorang untuk membunuh saya juga, dan kemudian Anda tahu apa yang terjadi. Li Xuaner terkejut, jadi akulah yang menyebabkan kematianmu dan Xiangyun. Oh, tidak, secara teknis, itu sama sekali bukan salahmu, hanya saja dia mencoba untuk mengantongimu dan kamu tidak peduli dan memanggilnya sampah, itu saja. Itu karena dia benar-benar sampah, jadi dia cemburu padaku. Alasan sebenarnya adalah bahwa Huo cemburu padaku, dan kamu memanggilnya sampah hanyalah pemicu. Lagi pula itu karena aku. Xuaner Li berkata dengan rasa bersalah.
Suaner, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, itu benar-benar bukan masalahmu. Aku yang terlalu brilian yang menyebabkan Huo Xiaowei cemburu, itulah akar masalahnya, kamu hanya sekering. Li Suaner menangis, jika aku tidak menjadi sumbunya, dia tidak akan cemburu padamu dan dengan demikian mengirim seseorang untuk membunuhmu. Baiklah, jangan masuk ke sudut. Maaf Xiang Yun, ternyata semuanya itu semua salahku. Jika aku tidak berpartisipasi dalam suara yang bagus, tekanan tidak akan terjadi, itu semua salahku. Aduh, apa yang sudah dilakukan? Mungkin saya ditakdirkan untuk nasib ini. Lebih baik tidak menyalahkan siapapun daripada diri saya sendiri. Jika saya adalah bakat biasa-biasa saja, jika saya tidak begitu sensasional di Akademi Seni Bela Diri, saya tidak akan memilikinya. Membuat putra pertama sampah itu cemburu. Tentu saja, jika saya tidak begitu jenius, maka Anda pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman putra pertama yang sampah itu, dan saya akan lebih rela menderita daripada itu. Tang Zichen dikatakan. Jika Li Suaner dikotori oleh putra pertama yang sampah itu, maka Tang Zichen hanya akan lebih menderita. Tapi Xiang Yun sudah mati, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir, saya Tang Zichen, bersumpah bahwa saya akan menyelamatkan Xiang Yun hidup kembali. Saya dapat melakukan teknik pelestarian kehidupan di alam bawah sadar saya, yang berarti bahwa surga juga ada di pihak saya. Saya akan dapat selamatkan Xiang Yun, aku akan melakukannya. Tang Zichen bersumpah, meskipun dia tidak memiliki kepastian saat ini, dia harus memiliki keyakinan. Selama dia memiliki keyakinan, segalanya hanya bisa berhasil. Pada saat ini, di beberapa kota yang jauh, Tuan Huo, orang-orang yang dikirim untuk mengepung dan membunuh Tang Zichen kemarin tidak lagi terdengar mulai hari ini, dan kemungkinan besar sudah mati. Apa? Bahkan kesempurnaan Agung Hautian bisa mati dengan mudah. Huo Xiaowei terkejut, yang dia kirim adalah kesempurnaan hebat Hautian. Di seluruh kekaisaran Yan Huang, orang kuat dari level ini bisa berkeliling, belum lagi pergi ke kota kecil seperti kota Linjiang, gerbang luar bahkan bisa berputar, bahkan 100 tingkat di bawah gerbang luar, mencapai 60 atau 70 tingkat, tetapi kesempurnaan besar Hautian bahkan telah kehilangan kontak. Lebih lanjut menentukan apakah itu benar-benar mati, kontak dengan polisi setempat, saya ingin jawaban secepat mungkin. Jika mereka mati, itu akan sedikit merepotkan Tian Xiong dan Tian Wolf. Mereka tetap setia pada keluarga saya, bukan saya. Jika dua tamu kesempurnaan Hautian meninggal, maka keluargaku pasti akan melacak mereka. Ya. Huo Xiaowei sedikit khawatir, meskipun dia adalah putra sejati dari keluarga Huo, dia tidak memiliki bakat bela diri di keluarga Huo, jadi keluarga Huo bukanlah sesuatu yang dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia membunuh Tang Zichen kali ini, menginstruksikan tamu keluarga Huo, dan orang-orang kuat yang membunuh Tang Zichen mendengarkannya, bukan karena dia, tetapi karena keluarga Huo. Namun, jika mereka mati, maka berapa malam dianggap sebagai kerugian kecil bagi keluarga Huo. Keluarga Huo dan keluarga Huo pasti akan melacak mereka. Dia mengirim seseorang untuk membunuh Tang Zichen tanpa melalui keluarga. Jika ada konsekuensi, keluarga pasti akan mengejarnya. Sial, aku tidak berpikir bahwa orang kecil dengan level serendah itu akan sangat sulit untuk dibunuh. Huo Xiaowei menamparkan meja dengan marah, berpikir bahwa Tang Zichen akan mudah ditangani, tetapi dia gagal 3 kali. Sial, aku seharusnya tahu bahwa aku akan memperkosa wanita jalang itu Li Suaner terlebih dahulu, tetapi sekarang dia melarikan diri, aku tidak bisa menangkapnya untuk sementara waktu, sialan. Huo Xiaowei menggigit giginya lagi, mengingat Li Suaner sosok dan penampilan itu, sangat benci bahwa dia tidak melakukannya pada waktu itu. Pada waktu itu, mengembangkan Li Suaner menjadi nyonya tas jangka panjang, jadi untuk jangka panjang, dia untuk sementara tidak melakukannya. Menindasnya, pertama membunuh Tang Zichen, lalu beritahu dia, Tang Zichen tidak peduli seberapa jenius, di depannya juga tidak dianggap apa-apa, dan kemudian pindah tas jangka panjang. Tapi sial, semuanya tidak berjalan sesuai dengan imajinasinya. Sekitar 1 jam kemudian, Huo Xiaowei menerima panggilan lain. Tuan Huo, telah dikonfirmasi bahwa 2 perfeksionis Hautian yang Anda kirim telah meninggal.
Ah, mereka benar-benar mati. Tubuh Wo Xiaowei bergetar. Ini selesai, keluarga pasti akan tahu, dua perfeksionis batin telah meninggal sekaligus, tidak mungkin keluarga mengabaikannya. Dia adalah putra pertama tanpa bakat bela diri, orang kuat keluarga pasti tidak akan terlalu toleran padanya. Di keluarga Huo, di halaman. Tuan Sheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dua tamu kesempurnaan Hautian yang dikirim oleh Tuan Muda ketiga meninggal. Ini akan menyebar ke markas keluarga, pasti akan ada lebih banyak bisikan. Lagi pula, Tuan Muda ketiga tidak memiliki bakat bela diri. Beberapa anak keluarga Huo secara internal memandang rendah dia. Seorang pelayan berkata. Seorang lelaki tua yang kelihatannya berusia sekitar 50 tahun berkata, mengapa Tuan Muda ketiga cukup sehat untuk dikirim untuk membunuh seorang seniman bela diri? Bukankah dia akan berbisnis? Lalu orang-orang yang berurusan dengannya, semuanya harus menulis pedagang. Tuan Sheng, saya sudah bertanya tentang ini. Tuan Muda ketiga dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dan wanita itu punya pacar. Pacarnya bernama Tang Zichen, adalah bakat seni bela diri yang sangat kuat. Semuanya Tuan Muda ketiga cemburu, jadi dia mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Tang Zichen ini adalah seseorang dengan sedikit keberuntungan. Dia tidak membunuh pertama kali, juga tidak membunuh untuk kedua kalinya, tetapi orang-orang kami mengirim ke sana dua kesempurnaan Hautian dan kesempurnaan hebat. Pria tua yang berusia sekitar 50 tahun itu mengerutkan alisnya dan berkata, karena Tang Zichen ini sedikit berbakat, maka dia harus dibunuh. Jangan tinggalkan konsekuensi apapun, simpan rahasia ini sebelumnya. Jangan biarkan keluarga tahu, serahkan padamu, kamu akan masuk, dan kemudian diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhnya. Bagaimana dengan pihak Tuan Muda ketiga? Bocah ini, aku menyuruhnya melakukan bisnis dengan benar, tetapi dia bersikeras memasukkan dirinya ke dunia seni bela diri. Biarkan dia kembali dan aku secara pribadi akan menegurnya. Ya, kalau begitu aku akan berurusan dengan Tang Zichen itu dulu. Bersih dan tajam, jangan meninggalkan ujung yang longgar. Bagus. Keesokan harinya, Tang Zichen terbangun di kamarnya, dengan Li Xuaner tidur di sampingnya. Setelah istirahat malam, Tang Zichen jauh lebih baik dari kemarin. Dia sudah bergerak seperti orang normal. Hanya saja, dia tidak bisa tampil seni bela diri. Meskipun dia bisa bergerak seperti orang normal, tetapi melakukan seni bela diri belum pulih sejauh itu. Diperkirakan akan memakan waktu 10 hari setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Li Xuaner, di sisi lain, sudah lebih sedikit terluka daripada Tang Zichen. Dia hampir tidak bisa merasakan sakit lagi, tetapi juga tidak dapat melakukan seni bela diri. Diperkirakan akan memakan waktu 3 atau 4 hari, atau bahkan seminggu atau lebih untuk sepenuhnya pulih. Ini, Li Xuaner bangun. Apakah saya lebih baik? Li Xuaner terkejut menemukan bahwa dia sepertinya tidak bisa merasakan rasa sakit dari luka-lukanya. Oh, kamu seperti orang normal sekarang, tapi jangan gerakkan tanganmu untuk saat ini, tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Bagaimana denganmu? Aku hampir sama. Mengatakan itu, Tang Zichen berguling dari tempat tidur, tulang punggungnya masih patah kemarin, tapi hari ini dia bisa dengan cepat berguling dan memutar. Wow, luar biasa, keterampilan medismu terlalu bagus, kata Li Xuaner terkejut. Tepatnya itu penyembuhan, tentu saja ini untuk dunia ini, aku penyembuh kelas 10 sekarang, di dunia ini, penyembuh kelas 10 tidak biasa, kata Tang Zichen. Yah, kamu luar biasa. Tang Zichen memandang Li Xuaner hanya mengenakan tudung, dan perpustakaan bagian dalam. Bangun pagi-pagi, Tang Zichen pasti sedikit dari itu. Li Xuaner melihat Tang Zichen menatapnya, tersipu, sibuk mengambil pakaian samping tempat tidur, mencoba memakainya. Pada saat ini, Tang Zichen meraih tangannya dan berbisik, jangan memakainya. Li Xuaner tertegun di sana. Tang Zichen berguling dan menekan Li Xuaner di bawahnya. Jantung Li Xuaner berdetak kencang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tang Zichen tiba-tiba dan dengan kasar mencium Xuaner Li kewalahan. Tang Zichen dengan cepat menelanjangi Xuaner, dan di tengah rasa sakit Xuaner Li memiliki segalanya.
10 menit kemudian, seluruh ruangan dipenuhi dengan musim semi. Tang Zichen berhubungan seks dengan seorang wanita untuk pertama kalinya sejak Liu Xiangyun pergi. Hanya Tang Zichen memandang Li Xuaner, tetapi dalam pikirannya adalah Liu Xiangyun. Setengah jam kemudian, keduanya tidak bergerak, dan Li Xuaner tidak pernah mengharapkan akhir karirnya yang tiba-tiba sebagai seorang gadis muda, tetapi dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Bangun, kata Tang Zichen, melihat noda darah di spray, bukti kemurnian Li Xuaner. Li Xuaner mengangguk, tetapi dia mengeluarkan gunting dan memotong bukti kemurnian itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Simpan itu. Oh. Li Xuaner tersenyum malu-malu. Tang Zichen juga mengerti bahwa beberapa wanita memang akan menyelamatkan ini. Setelah menyikat gigi dan mencuci muka, Tang Zichen turun ke bawah, di mana Willow Chenming duduk dengan lesu di ruang tamu, mungkin belum tidur sepanjang malam lagi. Paman Liu, tubuhmu tidak akan bisa menangani ini, kamu harus memperhatikan tubuhmu. Willow Chenming menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melakukannya. Tang Zichen berkata, Paman Liu, Anda harus memiliki keyakinan, Anda harus percaya bahwa Xiangyun pasti akan kembali. Jika saya seperti Anda dan tidak memiliki keyakinan, maka Xiangyun benar-benar tidak akan dapat kembali. Sama seperti Anda sebelumnya, Kuyu tertekan dan sedih, tetapi itu tidak berguna. Saya sekarang meremajakan diri saya dengan tampilan baru dan dipenuhi dengan keyakinan bahwa saya dapat menghidupkan kembali Xianger. Saya bisa, jika saya punya cukup iman, saya bisa melakukannya. Liu Chenming melihat mata penuh iman Tang Zichen dan tampaknya terinfeksi oleh infeksi ringan. Liu Chenming menganggukkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan lebih banyak keyakinan. Tang Zichen menepuk pundaknya. Setelah sarapan, Tang Zichen menemani Li Xuaner kembali menemui orang tuanya. Sayang, apakah keluarga Huo itu masih mengirim seseorang untuk membunuhmu? Dalam perjalanan kembali, Li Xuaner dengan cemas bertanya. Aku tidak mengerti, 9 dari 10 mereka akan, bagaimanapun aku membunuh 2 pembangkit tenaga Hautian Perfection dan Great Perfection mereka, tidak mungkin hal ini tidak terdengar. Selain itu, bahkan jika mereka tidak mendengarnya, saya Tang Zichen tidak akan berhenti di situ. Saya pasti akan memusnahkan keluarga Huo di hari lain, dan keluarga Huo akan berakhir karena putra pertama yang sampah, kata Tang Zichen dengan keyakinan. Jangan bicara sejauh itu, sekarang bagaimana jika mereka mengirim seseorang lagi? Kali ini kita berdua hampir mati, mengirim seseorang lagi, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan, dan itu mungkin menjadi lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan? Tang Zichen mempertimbangkan masalah ini juga. Kota ini sangat besar. Mungkin tidak mudah untuk menemukan kami. Bagaimana dengan ini? Setelah mengunjungi orang tuamu, kami akan pergi ke kota lain dan meninggalkan kota Linjiang. Mereka tidak akan dapat menemukan kami. Pergi kemana? Aku lebih suka penyanyi sekarang. Aku takut dikenali. Tang Zichen berkata, pertama aku akan membunuh Huo Xiaowei, lalu aku akan melakukan perjalanan dan berjalan ke negara lain. Membunuh Huo Xiaowei adalah langkah pertamaku dalam menghancurkan keluarga Huo. Aku akan menemanimu. Tang Zichen mengangguk, dia tidak bersama Li Xuaner selama lebih dari setengah tahun. Jika dia pergi kemanapun lagi kali ini, dia harus membawa Li Xuaner bersamanya. Tang Zichen tidak lagi mau meninggalkannya, sendirian masih di kota kali ini. Jika bukan karena keberuntungan, semuanya akan hampir dinodai oleh putra pertama Huo Xiaowei yang sampah. Tepat pada saat ini, telepon Tang Zichen berdering. Halo, Tang Zichen mengangkatnya, itu adalah panggilan yang tidak dikenalnya. Saudara Zichen, ini aku. Xiao Meng. Tang Zichen terkejut, itu adalah peretas kecil yang cantik, Xiao Meng. Tang Zichen telah melupakannya, jika dia tidak menelepon, tidak ada keraguan mengapa dia tahu nomor telepon baru Tang Zichen, tidak sulit bagi seorang peretas untuk menemukannya. Saudara Zichen, kamu kembali dari Pulau Wulin. Benar, kakak Zichen, aku sudah tahu semua yang terjadi padamu. Bagaimana kamu tahu?
Si cantik peretas kecil ini, Tang Zichen menjadi semakin ingin tahu tentang dia. Identitasnya misterius, tetapi Tang Zichen tidak peduli tentang identitasnya. Kami hanya kenalan di jaringan, tidak ada siapapun telah melihatnya secara nyata. Kakak Zichen, bagaimana kabarmu sekarang? Baik. Saudara Zichen, kamu sudah menjadi lebih kuat sekarang. Baik, ada apa denganmu? Saudara Zichen, saya sudah lama tidak melihat Anda, menelepon Anda dan masih bertanya apa yang terjadi. Apakah saya harus menemukan sesuatu untuk menemukan Anda? Yah, saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Kamu bilang, Ayah Wo Xiaowei sudah tahu apa yang dilakukan putranya, tetapi alih-alih meminta maaf sedikit pun, dia mengirim kepala pelayannya untuk mengambil alih dan terus memburumu. Mereka ingin memotong akar masalah dan membiarkannya bersih dan bersih. Tang Zichen mendengus, sudah diduga, mereka membunuh pacarku Liu Xiangyun. Aku tidak bisa membiarkan ini pergi. Saudara Zichen, saya akan memberitahu Anda satu berita lagi. Pada saat ini, seorang ahli bawaan sudah dalam perjalanan ke kota Linjiang. Tubuh Tang Zichen bergetar. Seorang ahli bawaan. Seorang ahli bawaan ini adalah sesuatu yang Tang Zichen tidak mungkin bisa tangani. Apapun yang terjadi, Tang Zichen hanya berada di tengah periode Hautian saat ini. Ya, namanya Gong Wei, dia ayah Huo Xiaowei, tangan kanan Huo Shao. Omong-omong, ayah Huo Shao adalah ahli dalam tahap bawaan akhir. Bagaimana kamu begitu jelas? Saudara Zichen, saya seorang peretas dan selain itu, saya dari keluarga besar. Kamu dari keluarga mana? Hehe, Saudara Zichen, ini rahasia untuk saat ini. Saya bukan dari keluarga Huo. Jika Saudara Zichen dalam kesulitan, Xiao Meng pasti akan membantu. Terima kasih. Jadi Gong Wei level berapa? Gong Wei adalah tangan kanan Huo Sheng, dan saat ini berada di alam pracelestial. Prakongenital, bahkan jika itu prakongenital, itu bukan sesuatu yang bisa saya tangani sekarang. Kata Tang Zichen, dan bahkan metode kekuatan mengisap Tang Zichen tidak dapat menyedotnya, karena ahli bawaan, yang telah menghasilkan bawaan energi muskil di tubuhnya, berdiri di sini untuk dihisap Tang Zichen. Berdiri di sini untuk membunuh Tang Zichen, bahkan pedang Tang Zichen tidak bisa melihat ke dalam, dan ki muskil bawaan sekaligus. Pantulkan saja pedang calon Tang Zichen, bahkan yang kuat, dan hancurkan menjadi berkeping-keping. Ini, sama sekali tidak pada level yang sama. Jangan katakan Tang Zichen Hautian tahap tengah, bahkan jika dia adalah kesempurnaan Hautian, dia tidak bisa menembus lapisan muskil bawaan. Ada dunia perbedaan antara bawaan dan Hare Krishna. Di alam bawaan, orang yang lebih kuat di tingkat yang lebih tinggi akan memiliki ki muskil bawaan yang lebih kuat, jadi orang yang lebih lemah di alam bawaan tidak akan mampu menembus ki muskil bawaannya. Tang Zichen telah mengalami masalah besar kali ini. Jika dia menunggu ahli bawaan itu datang, Tang Zichen akan benar-benar berada di surga, dan tidak akan ada jalan keluar. Saudara Zichen, jangan khawatir. Gong Da Wei akan kembali ke kota Linjiang sekitar pukul 3 sore besok. Anda hanya perlu meninggalkan kota Linjiang sebelum dia sampai di sana dan dia tidak akan dapat menemukan Anda. Apalagi aku selalu bisa memberimu informasi, tidak mungkin dia menemukanmu. Kota ini memiliki keuntungan ini, langitnya besar, dan sulit untuk menemukan orang, tetapi tentu saja itu tidak sulit bagi peretas. Jadi Tang Zichen benar-benar beruntung mengetahui kecantikan peretas kecil ini, yang telah membantu dia terlalu banyak. Terima kasih, Xiao Meng. Hehe, sama-sama. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, kebetulan ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Mengatakan, saya ingin menemukan Huo Xiaowei, tetapi agak sulit bagi saya untuk menemukannya. Dapatkah Anda membantu saya menemukannya? Saya ingin pergi membunuhnya. Ya, sepotong kue. Ya, terima kasih banyak. Jangan mengucapkan terima kasih sepanjang waktu, Brother Zichen, kecuali jika Anda tidak menganggap saya sebagai teman. Kalau begitu aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi, jadi aku akan menghubungimu ketika aku sudah siap untuk pergi. Oke. Menutup telepon, Tang Zichen berkata kita harus meninggalkan kota Linjiang pada pukul 3 besok sore. Ada ahli bawaan yang mengejar saya harus berhati-hati kali ini.
Apakah bawaan sangat kuat? Apakah itu jauh lebih kuat daripada kesempurnaan hebat Hautian? Tanya Li Xuaner. Omong kosong, ahli bawaan, lebih baik saya tidak pergi mencari kematian, bahkan tidak melihat mereka. Jika saya melakukannya, saya mungkin tidak bisa melepaskannya, napas saya akan terkunci dan saya tidak akan bisa melepaskannya, melarikan diri kemana saja, jadi saya harus pergi dengan pesawat pada jam 3 besok sore. Kali ini beruntung Xiao Meng mengingatkan saya, kalau tidak saya tidak akan tahu, maka besok benar-benar akan menjadi akhir, kata Tang Zichen dari lubuk hatinya. Yah, Xiao Meng telah banyak membantu kami. Li Xuaner sebenarnya banyak membantu Tang Zichen, tetapi ketika dia mengatakan dia membantu kami, Li Xuaner menggabungkan dia dan Tang Zichen menjadi satu, dan Tang Zichen cukup nyaman mendengarkan padanya, memiliki perasaan sebagai suami dan istri. Tang Zichen pergi bersama Li Xuaner ke suatu lingkungan. Hei, apakah kamu sudah pindah? Tang Zichen bertanya, sebelum keluarga Li Xuaner tinggal di daerah miskin. Ya, karena saya bergabung dengan The Voice dan memenangkan juara umum, jadi ada beberapa hadiah dan beberapa iklan, jadi saya membeli rumah untuk orang tua saya, kata Kylie Li. Tidak buruk. Tang Zichen tersenyum. Pada kenyataannya, Tang Zichen bisa saja membelikan orang tuanya rumah sebelumnya, tetapi pada saat itu, Li Xuaner tidak menerimanya, dan Tang Zichen tidak memaksanya. Tidak semua orang mau menerima rumah yang diberikan kepada mereka oleh orang lain. Sekarang Li Xuaner punya uang untuk membeli rumah baru, yang bahkan lebih baik. Datang ke rumah baru Li Xuaner, saya melihat orang tua Li Xuaner, yang sekarang dalam keadaan sehat. Hanya saja di masa depan, Li Xuaner tidak akan memasuki industri hiburan, sehingga sumber keuangan keluarga akan hilang. Dan Tang Zichen tidak punya uang sekarang, jadi menemukan Liu Chenming akan membuat orang tua Li Xuaner tidak mungkin hidup terlalu banyak di masa depan. Bab 590. Setelah melihat orang tua Li Xuaner, Tang Zichen makan siang di rumah Li Xuaner, karena ahli bawaan itu tidak akan tiba di kota Linjiang sampai besok sore, jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Di sore hari, Tang Zichen dan Li Xuaner pergi ke sekolah menengah Baiyun untuk berjalan-jalan. Sekolah itu tidak penuh dengan siswa karena sudah liburan, jika tidak, Li Xuaner akan ditangkap, mencarinya untuk berfoto, menandatangani tanda tangan, dan sebagainya. Dulu ada penyanyi di kota Linjiang juga, bernama Ling Longyu, yang dikacaukan oleh Tang Zichen. Li Xuaner berkata, setelah saya bergabung dengan The Voice, saya juga bertemu Ling Longyu, bahwa Ling Longyu pada awalnya ingin mengejar saya, kemudian melihat bahwa saya lebih terkenal darinya, kemudian dia menjadi lebih rendah dan tidak berani untuk menggangguku lagi. Oh, idiot itu, dia bahkan mencoba menjemput seorang gadis di SMA Baiyun tahun lalu dia dibiarkan makan seteguk dahak. Tang Zichen tertawa. Xuaner, apakah kamu terkenal sekarang? Itu tidak benar, bagaimanapun juga acara Good Voice tidak populer di wilayah barat, timur, utara, dan wilayah lain dari Kekaisaran Yanhuang, terutama di bagian selatan negara ini, jadi saya terkenal. Saya sendiri telah menulis 3 lagu selama partisipasi saya, dan ketiga lagu tersebut kini telah berubah menjadi lagu merah kompleks dan lagu pop kompleks, hehe. Li Xuaner berbicara dengan bangga. Ada begitu banyak penyanyi saat ini, untuk menjadi populer, satu harus memiliki beberapa lagu yang menarik, dan Li Xuaner memiliki 3 lagu merah tepat setelah debutnya, dan baru saja dalam perjalanan ke Baiyun High School ada beberapa toko yang memutar lagu-lagu Li Xuaner, tetapi Tang Zichen bahkan tidak memperhatikan. Benarkah? Lalu nyanyikan untukku, kata Tang Zichen. Ya, saya memiliki semua lagu ini, yang isinya merindukanmu. Li Xuaner tersipu, dan karena dia merindukanmu itu sebabnya dia diminta untuk menulis lagu-lagu indah ini. Itulah yang menjadi alasan bagi saya untuk mendengarkan mereka. Kylie Li mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Kamu tidak menyanyikannya sendiri. Aku juga menyanyikannya di ponselku. Hanya saja kedengarannya lebih bagus di studio. Saya tidak ingin mendengar Anda bernyanyi secara langsung, orang lain hanya dapat mendengarkan kaset telepon seluler, saya harus mendengar Anda bernyanyi secara langsung, saya bahkan tidak mendapatkan perawatan itu.
Speechless, well, you cry my man, tentu saja kamu menginginkan semua perawatan yang bisa kamu dapatkan, kata Kylie Lee. Benar-benar perawatan apapun. Mata Tang Zichen agak ambigu. Li Xuaner sepertinya mengerti apa yang dia coba katakan dan tersipu saat dia melirik Tang Zichen. Li Xuaner segera bernyanyi untuk Tang Zichen di tempat sendiri. Tang Zichen tersenyum dan mendengarkan. Suasana hati Tang Zichen sejak kembalinya Li Xuaner mulai berangsur-angsur muncul dari bayang-bayang kesedihannya atas kehilangan Liu Xiangyun. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa hanya karena Tang Zichen telah sedih dan kuyu, itu berarti semakin dia mencintai Liu Xiangyun. Tang Zichen belum makan atau tidur selama seminggu sejak Liu Xiangyun pergi. Jika dia melanjutkan ini, menyatakan dia tidak akan membutuhkan keluarga Huo untuk membunuhnya, dia sendiri tidak akan berguna. Jadi Tang Zichen sekarang menenangkan diri, dia harus menenangkan diri. Hanya ada harapan bagi Liu Xiangyun untuk kembali hidup-hidup dan membalas dendam. Plus kembalinya Li Xuaner telah menenangkan sebagian dari rasa sakitnya. Senang mendengarnya. Tang Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tang Zichen memeluk Li Xuaner dan mendengarkannya bernyanyi, setiap baris yang dia nyanyikan merindukannya. Tang Zichen sepertinya telah mendengar rasa sakit ini lebih dari setengah tahun ketika dia sendirian di kota. Setengah tahun ini, Liu Xiangyun dan Su Meiqian dibandingkan dengannya tetapi jauh lebih bahagia daripada dia, sering juga menggulung tempat tidur bersama, dia hanya satu orang tetapi juga mengalami banyak pelecehan. Saat menyanyikan lagu terakhir, Tang Zichen tanpa sadar mencium bibir Li Xuaner. Lagu itu berakhir dengan tiba-tiba, dan mereka berdua berciuman dengan liar. Beberapa menit kemudian, Li Xuaner tersipu dan tidak berani menatap mata Tang Zichen. Dia dan Tang Zichen baru saja berhubungan intim untuk pertama kalinya tadi malam, jadi dia masih malu. Tang Zichen bertanya, "Xuaner, bagaimana Anda mempelajari seni bela diri Anda?" "Ah, seni bela diri." Xuaner agak malu untuk mengatakannya. Tang Zichen baru saja menemukan bahwa ranah seni bela diri Xuaner Li telah menembus ke tahap tengah gerbang luar. "Tidak buruk kamu sendirian di rumah tetapi kamu telah melangkah ke tahap tengah gerbang luar. Aku ingat ketika aku meninggalkan kota Linjiang, kamu hanya sekitar selusin tingkat di bawah gerbang luar, kan?" Li Xuaner mengerutkan bibirnya, dibandingkan dengan Xiangyun dan yang lainnya, aku pasti lebih rendah. Tidak mungkin, mereka pergi ke Akademi Bela Diri dan hanya berada di kesempurnaan agung gerbang luar, kamu tidak pergi kemanapun, dan kamu mencapai gerbang luar tengah sendirian, itu sangat bagus. Kata Tang Zichen, menemukan bahwa Li Xuaner bahkan membaik, dia masih sangat bahagia di dalam. Li Xuaner berkata, fokus utama saya adalah pada bidang suara, jadi saya tidak pandai dalam bidang bela diri. Ya, kamu berbakat dalam suara, biarkan aku melihat seberapa agresif kamu dengan suaramu. Li Xuaner segera melakukan serangan suaranya, hanya saja, dia harus menggunakan penyangga, penyangganya adalah harmonika. Tang Zichen merasakannya, itu bagus, saya percaya itu setidaknya pada tingkat penyihir suara kelas 3 atau bahkan 4. Bagaimana? Li Xuaner sibuk bertanya, dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan persetujuan Tang Zichen, tidak masalah bagi orang lain. Haha, Xuaner, kamu fantastis, layak menjadi wanitaku, serangan suaramu, kekuatannya setidaknya pada tingkat kelas 3 atau bahkan kelas 4. Kelas 3 dan 4 ada apa? Li Xuaner terus berusaha belajar setiap hari, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kelas 3 dan 4 dan dia belum mempelajari panduan sistematis apapun untuk mencari tahu sendiri. Seperti Healing Master saya, Healing Master kelas 10 saya sudah sangat kuat, sehingga fakta bahwa Anda sekarang dapat mencapai hampir kelas 4 Sound Master juga sangat kuat, jauh melampaui harapan saya, dan Anda juga telah mencapai tahap tengah gerbang luar di ranah seni bela diri. Xuaner, kamu hebat. Hehehe. Li Xuaner sangat senang menerima pujian Tang Zichen. Di malam hari Tang Zichen dan Xuaner Li meninggalkan sekolah menengah Baiyun dan kembali ke rumah Liu Chenming. Di malam hari, mereka makan malam bersama dengan Liu Chenming, dan kondisi pikiran Liu Chenming sedikit lebih baik. Paman Liu, aku akan meninggalkan kota Linjiang besok. Begitu cepat.
Paman Liu, keluarga Huo telah mengirim ahli bawaan untuk membunuhku, jadi aku harus pergi. Bagus, lalu apa rencanamu? Aku akan pergi membunuh Huo Xiaowei dulu. Kalau begitu hati-hati. Paman Liu, kamu juga jarang pulang beberapa hari terakhir ini, kalau mereka menggunakanmu untuk memerasku, meskipun kemungkinannya sangat kecil, itu tidak sepenuhnya mustahil. Yah, aku tahu, aku baru saja pergi untuk urusan bisnis besok pagi, aku tidak akan kembali selama lebih dari setengah bulan. Keesokan harinya, Tang Zichen dan Li Xuaner meninggalkan kota Linjiang bersama-sama. Tujuannya, Gao Lingfu. Xiao Meng sudah melacak bahwa Huo Xiaowei ada di Gaoling Mansion. Putra pertama sampah ini, Tang Zichen akan mengakhiri hidupnya. Dengan bantuan Xiao Meng, tidak sulit menemukan putra pertama sampah ini. Perjalanan pesawat akan memakan waktu sekitar 1,5 hari. Kekaisaran Yan Huang terlalu besar. Bersambung.